Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yajid Eriansyah Pradanta, anggota Latsar PPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 10 Kelompok 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individual yang yaitu isu kontemporer berdasarkan tupoksi. Adapun isu yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah kunjungan dan pelayanan pasien gigi yang berkurang selama pandemi. Mengapa isu ini saya angkat? Jadi, pada kesempatan sebelumnya, saya sudah menganalisa beberapa isu yang saya angkat dan saya ambil. Ada beberapa isu yang saya angkat di sini. Yang pertama adalah kunjungan dan pelayanan pasien gigi yang berkurang selama pandemi. Kemudian yang kedua, kurangnya pengetahuan ibu mengenai fase pergantian gigi anak. Yang ketiga, banyaknya permasalahan gigi dan mulut pada wanita hamil. Yang keempat, penggunaan obat yang tidak tepat oleh pasien. Dan yang kelima adalah pasien tidak mau dirujuk ke rumah sakit. Setelah mengidentifikasi isu, kemudian kita mengangkat metode untuk menggali isu-isu apa saja yang memang baik kita angkat dan kita cari jalan keluar dan solusinya. Adapun metode yang pertama saya gunakan adalah metode APKL atau metode yang kita kenal dengan istilahnya A sebagai aktual, P problematik, K kehalayakan, L kelayakan. Adapun dari lima isu yang saya angkat pada kesempatan kali ini, hanya dua yang memenuhi aspek dari APKL, yaitu poin pertama itu kunjungan dan pelayanan pasien gigi berkurang selama pandemi, dan juga yang kedua adalah kurangnya pengetahuan ibu mengenai fase pergantian gigi anak. Kemudian kita eliminasi poin-poin selanjutnya dan hanya memfokuskan poin tersebut. Setelah menggunakan metode yang sebelumnya, kemudian kita menggunakan metode USG atau yang kita kenal dengan urgensi, seriousness, dan juga growth. Adapun poin yang saya berikan di sini, ada 2 poin di sini, yaitu kunjungan dan pelayanan pasien gigi berkurang selama pandemi, dengan total nilainya itu 18. Kemudian yang kedua itu adalah kurangnya pengetahuan ibu mengenai fase pergantian gigi anak. Poin dari total dari metode USG yang saya tetapkan ada sekitar 15. Dan kemudian saya menetapkan isu ini sebagai isu utama atau topik yang saya angkat pada permasalahan kali ini, yaitu kunjungan dan pelayanan pasien gigi berkurang selama pandemi. Kemudian setelah menetapkan isu tersebut, kita menganalisis dengan menggunakan metode Fishbone. Jadi di sini untuk penyebab kenapa kunjungan dan pelayanan pasien gigi berkurang selama pandemi, yang pertama ada dari faktor manusia atau man yang kita sebutnya. Di sini alasannya adalah karena takut akan tertular virus COVID. Yang kedua dari faktor lingkungan atau environment. Di sini ada angka penularannya masih tinggi dan juga ada anjuran pemerintah untuk menunda perawatan yang tidak bersifat mendesak. Kemudian dari sarana dan prasarana, di sini adanya ruang perawatan yang kurang optimal untuk mencegah penularan COVID dan juga keterbatasan alat yang memadai. Kemudian dari media juga di sini saya lihat masih belum ada media secara khusus untuk berkonsultasi langsung antara pasien dan juga dokter yang bersangkutan. Dari analisis Fishbone tersebut, kita tetapkan isu yang utama kita angkat itu adalah kunjungan dan pelayanan pasien gigi yang berkurang selama pandemi. Penyebabnya sudah saya jabarkan juga tadi secara ringkas. Yang pertama itu ada pasien yang pertama takut akan tertular COVID, yang kedua juga angka penularan COVID yang masih sangat tinggi, yang ketiga anjuran dari pemerintah yang untuk menunda perawatan yang bersifat tidak mendesak, kemudian penyebab selanjutnya adalah ruang perawatan gigi yang kurang optimal untuk mencegah penularan COVID dan juga keterbatasan alat yang belum memadai atau kurang optimal. Kemudian yang terakhir adalah belum tersedianya media konsultasi langsung antara dokter gigi dan juga pasien. Di sini saya juga menganalisa SWOT dari keadaan poli gigi tersebut dan juga puskesmas. Untuk kekuatan atau strength yang saya analisa untuk poli gigi dan juga puskesmas ini memiliki dokter dan perawat gigi yang berkompeten di bidangnya. Kemudian akses dan jaringan yang mudah karena terletak di tengah kota. Yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan di sini yang saya lihat adalah tidak adanya media konsultasi langsung antara pasien dengan
anggota dari poligigi atau poligigi langsung yang bersangkutan. Kemudian adanya keterbatasan sarana dan prasarana untuk mencegah penularan COVID di ruang tindakan gigi. Untuk opportunities atau peluangnya, di sini masyarakatnya otomatis karena terletak di tengah kota memiliki kemauan untuk berobat yang tinggi. Kemudian juga tingkat kesadaran kesehatan gigi yang relatif tinggi. Untuk threats atau ancaman yang bisa kita analisa yang pastinya sudah yaitu penularan virus COVID apabila pasien tetap melangsungkan perawatan secara langsung di poligigi. Adapun alternatif yang saya berikan atau saya pecahkan di sini, yang pertama adalah mengadakan media konsultasi online. Untuk tahapan alternatifnya yang pertama adalah mengusulkan media konsultasi online ke kepala puskesmas, kemudian berkoordinasi dengan bagian humas dan juga IT, kemudian membuat media konsultasi online. Hasil yang diharapkan dari alternatif penyelesaian masalah yang saya ajukan adalah masyarakat yang tidak melakukan pengobatan langsung ke puskesmas dapat terlayani dengan baik melalui media berkonsultasi online dan termasuk ke dalam hitungan konsultasi pasien sehat. Kemudian juga mengurangi paparan atau resiko penularan virus COVID. Pihak-pihak yang terkait tentu saja yang pertama adalah dokter gigi, yang kedua bagian humas, yang ketiga tim IT, dan yang keempat adalah kepala puskesmas. Untuk alternatif penyelesaian kedua yang bisa saya ajukan di sini adalah optimalisasi ruangan dan alat yang memenuhi standar pencegahan penularan COVID. Adapun tahap tiap alternatif yang bisa dilaksanakan, yang pertama adalah mengusulkan tata letak ruang yang optimal dan alat-alat yang diperlukan untuk memenuhi standar pencegahan COVID kepada kepala puskesmas itu yang terlebih dahulu. Kemudian yang kedua juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau dinas terkait mengenai usulan permintaan alat yang memang standar atau intinya bisa mencegah penularan dari virus COVID. Kemudian hasil yang diharapkan dari alternatif penyelesaian kedua adalah yang pertama tentunya masyarakat mendapatkan pelayanan gigi dan mulut secara paripurna tanpa takut akan penularan virus COVID. Pihak yang terkait untuk yang alternatif penyelesaian kedua yang pertama adalah dokter gigi, kepala puskesmas, dinas kesehatan, dan juga pemerintah daerah. Mungkin itu saja tugas presentasi individual yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.